Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, yaitu dimana saya mengerjakan iPhone 11 Pro Max, teman-teman. Untuk kendala awal kerusakan yaitu di bagian kaca touchscreen ada keretakan yang parah seperti ini. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit sebelum saya untuk meneruskan di part yang kedua. Ini adalah cuplikan di bagian part yang pertama, teman-teman, yaitu untuk proses pembongkaran LCD dari frame dan juga memisahkan kaca touchscreen atau memisahkan touchscreen, dan juga untuk proses yaitu pemasangan touchscreen atau cuplikan sedikit dari proses untuk penggantian touchscreen, teman-teman. Oke, setelah kita membuka LCD dari tulangannya atau kita angkat LCD dari handphonenya ya, teman-teman. Setelah kita melepas LCD, jangan lupa untuk melindungi di bagian khususnya kamera depan, dan kita buka untuk penutup fleksibelnya, lalu kita buka fleksibel dan kita angkat LCD-nya. Setelah kita melepas LCD dan kita angkat LCD-nya sudah selesai, jangan lupa untuk melepas di bagian atas ada skrup, yaitu untuk melepas atau membuka di bagian fleksibel speaker, dan juga terdapat ada fleksibel Face ID-nya. Di tab ini juga harus hati-hati untuk melepas fleksibel, teman-teman. Setelah kita selesai untuk melepas LCD-nya, kita pisahkan LCD dari touchscreen atau kaca touchscreen. Karena di awal video atau di bagian part pertama itu saya melepas kaca touchscreen, nggak sengaja itu ada bagian fleksibel touchscreen yang ngikut sama framenya. Jadi saya harus mengganti spare part seperti touchscreen, bukan lagi untuk penggantian kaca LCD, teman-teman. Kalau touchscreen itu ada fleksibelnya, berbeda sama glass atau kaca touchscreen. Kalau kaca touchscreen atau glass itu tidak termasuk fleksibel touchscreen, teman-teman. Jadi apabila kita membuka atau memisahkan LCD dari kaca touchscreennya, nggak sengaja itu fleksibel touchscreen ngikut putus atau robek, ya kita harus penggantian untuk touchscreen, bukan lagi untuk glass, teman-teman. Setelah selesai untuk pemasangan touchscreen, saya cek ulang fungsi dari LCD-nya dan juga fungsi dari touchscreen. Alhamdulillah sudah terpasang dengan bagus dan berfungsi dengan sempurna. Sekarang kita lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu untuk pemasangan frame ke LCD. Karena saya membeli touchscreennya itu tidak termasuk frame, jadi belum termasuk framenya. Untuk membelinya itu terpisah, teman-teman. Touchscreen itu sendiri dan juga membeli frame itu sendiri, jadi spare partnya terpisah. Setelah kita selesai pemasangan LCD ke frame, kita cek ulang untuk fungsi LCD dan juga fungsi dari turtun. Untuk fungsi dari turtun otomatis akan off, apalagi di bagian ini ada notifikasi komponen yang tidak dikenal. Kita cek untuk notifikasinya, perhatikan tampilan komponen tidak dikenal, sedangkan untuk bagian Face ID yang bermasalah itu karena fleksibel Face ID-nya belum saya pasang ya, teman-teman. Jadi apabila kita penggantian spare part yang tidak original atau tidak dari ori bawaan handphone ini, otomatis akan ada notifikasi layar yang tidak dikenal. Oke, saya akan kasih tips di tutorial kali ini untuk pembahasan part kedua, yaitu bagaimana cara menghilangkan notifikasi pada layar yang tidak dikenal dan juga mengaktifkan kembali untuk fungsi dari turtun. Saya jelaskan sedikit, karena fungsi dari turtun dan ada notifikasi layar tidak dikenal itu terdapat di IC ini, teman-teman, yaitu komponen IC chips yang terdapat di bagian fleksibel ori bawaannya. Apabila kita mengganti LCD ori sekalipun ataupun ori copotan, itu nggak bakal bisa aktif untuk turtunnya kalau kita tidak mengopi turtun. Apalagi kalau kita menggunakan LCD yang tidak original, otomatis akan keluar notifikasi seperti tampilan komponen tidak dikenal ataupun layar tidak dikenal, teman-teman.
Jadi untuk memperbaiki hal yang seperti itu, kita harus memindahkan komponen chips IC seperti ini teman-teman. Yaitu IC ini terdapat di bagian fleksibel touchscreen, jadi harus kita angkat untuk memindahkan ke fleksibel yang baru. Jadi kita gunakan blower untuk melepas IC-nya dulu. Sebelum kita lepas atau kita angkat, itu kita kerik dulu untuk lem yang ada di samping IC teman-teman. Dengan hati-hati untuk kita kerik lemnya agar IC-nya tidak ikut rusak teman-teman. Untuk panas blower yang saya pakai itu panas blower menggunakan di angka 2, maksimal 2,5, bahkan tidak mencapai 2,5 teman-teman, mungkin kurang lebih sekitar 220. Oke, dengan hati-hati untuk kita kerik dulu atau melepas sisa lem yang ada di bagian samping IC-nya. Dengan hati-hati, ini tujuannya agar nanti kita lebih mudah untuk angkat IC teman-teman. Oke, jika sudah selesai kita kerik lem yang ada di samping IC-nya, kita bisa menambahkan plug secukupnya saja untuk proses untuk mempermudah juga pengangkatan IC dari fleksibelnya. Dan juga kita bisa menggunakan pisau alat congkel khusus untuk angkat IC. Dengan hati-hati kita cari celah dulu. Kalau masih keras jangan dipaksa teman-teman, karena untuk melepas IC harus benar-benar bagus dan semua kaki IC-nya itu tidak ambrol. Untuk blowernya juga masih tetap sama, saya menggunakan di angka 2 sampai 220. Oke, pelan-pelan kita angkat. Jika sudah kita angkat, perhatikan untuk semua kaki IC masih utuh, tidak ada yang cacat atau tidak ada yang rusak. Dan sekarang kita lanjut untuk proses membersihkan sisa timah dan juga membersihkan sisa lem yang ada di IC. Kita tambahkan flux secukupnya saja dan kita tambahkan timah pasta atau timah cair. Lalu kita gunakan solder atau menambahkan juga menggunakan timah lagi. Tujuannya untuk membersihkan timah. Setelah kita membersihkan timah atau meratakan timah, kita ratakan kembali menggunakan good wick teman-teman. Oke, untuk menggunakan good wick juga menekannya secara halus saja. Setelah itu kita bersihkan sisa lem yang ada di IC. Gunakanlah alat bantu seperti blower seperti ini dengan suhu sedang, yaitu di angka 2 saja, atau mungkin bahkan 1,5 itu sudah cukup teman-teman. Kita bersihkan dengan hati-hati untuk sisa lemnya, jangan sampai bikin pin kaki IC itu rusak teman-teman. Dan kita bisa menambahkan timah cair untuk meratakan timah yang ada di IC atau mempresisikan timah yang ada di bagian IC. Setelah timah sama rata dan kita bersihkan, dan jangan lupa untuk membersihkan juga di bagian ini, yaitu sisa lem yang ada di samping IC atau di seluruh atau di sekeliling IC. Di sekeliling IC, di samping-samping IC itu terdapat masih ada sisa lem, jadi kita harus kerik dulu atau membersihkannya. Tujuannya agar nanti proses pemasangan bisa presisi teman-teman. Oke, jika sudah kita membersihkan sisa lem yang ada di samping IC, kita lanjut untuk mengambil plat PGA atau alat cetak. Untuk alat cetaknya saya menggunakan universal karena sesuai IC ini saya belum punya, jadi saya menggunakan alat universal, yaitu alat cetak universal. Yang terpenting untuk diameter lubang dari kaki IC itu sama teman-teman. Kita gunakan timah cair atau timah pasta dan kita ratakan, kita presisikan. Setelah itu kita tekan halus menggunakan pinset dan kita blower. Untuk panas blower juga saya menggunakan panas ukuran sedang teman-teman, yaitu panas suhunya di angka 2 saja. Setelah kita cetak, kita bersihkan dari sisa-sisa timah yang ada di samping IC karena saya menggunakan plat PGA yang universal, otomatis agak kotor teman-teman. Setelah itu di bagian ini kita lepas juga, yaitu IC atau komponen yang ada di fleksibel touchscreen yang baru. Untuk solasi pelindung anti panas saya menggunakan lakban teflon. Untuk lakban ini tahan panas mencapai di angka suhu 300 derajat teman-teman. Jadi untuk
menggunakan solasi atau lakban seperti ini, saya menggunakan double, jadi tidak satu lapis, bahkan melainkan saya menggunakan 2 lapis teman-teman. Tujuannya untuk melindungi LCD. Jika tidak hati-hati, itu bisa menyebabkan LCD terbakar, tompel, ataupun bahkan tidak bisa berfungsi teman-teman. Jadi apabila mengerjakan seperti ini sangatlah berisiko tinggi. Jika gagal bisa menyebabkan LCD rusak teman-teman. Setelah kita angkat IC-nya, kita bersihkan menggunakan solder untuk meratakan kaki yang ada di fleksibel, dan kita ratakan menggunakan good wick untuk mempresisikan kaki yang ada di bagian fleksibel. Lalu kita presisikan IC chips, yaitu dari ori bawaan kita pasang ke fleksibel touchscreen yang baru. Kita presisikan dulu teman-teman. Ini pemasangannya harus benar-benar presisi. Jika tidak presisi nanti tidak bakal bisa berfungsi kembali untuk turtun, ataupun pasti akan masih ada seperti notifikasi tampilan komponen tidak dikenal teman-teman. Oke, sekarang kita pasang untuk chips IC-nya ke fleksibel yang baru dengan suhu panas blower tetap menggunakan yang sama, yaitu di angka 2. Lalu kita goyang sedikit seperti ini. Setelah kita goyang, kita diamkan hingga dingin dulu untuk LCD-nya. Di tahap ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Saya berulang kali untuk mengasih saran, setiap pengerjaan itu pasti ada risikonya. Setiap kali pengerjaan itu pasti ada risikonya teman-teman. Jadi seringkali saya itu apabila sebelum mengerjakan itu pasti konfirmasi sama pemiliknya. Jika setuju untuk melakukan metode seperti ini karena ada risikonya, jadi saya konfirmasi dulu. Kalau gagal harus mengganti LCD. Kalau sukses ya syukur alhamdulillah teman-teman. Karena beliau itu yakin untuk proses pengerjaannya, ya saya coba untuk membantu beliau untuk memindahkan yaitu chips IC yang ada di fleksibel ori bawaan, kita pindah ke fleksibel yang baru. Sebelum kita pasang LCD-nya, kita pasang dulu untuk fleksibel Face ID atau fleksibel speaker atas teman-teman. Proses perakitan dan juga untuk pengecekan ulang, yaitu pengecekan atau pengetesan fungsi dari turbo. Oke, kita pasang kembali untuk fleksibel LCD, fleksibel touchscreen, dan juga fleksibel Face ID-nya. Lalu kita coba untuk menyalakan infonya. Tujuannya untuk pengecekan ulang fungsi dari turtun ataupun ada notifikasi layar atau tidak teman-teman. Oke, setelah handphone menyala, kita coba untuk membuka layarnya, yaitu untuk pengetesan fungsi dari touchscreen, fungsi dari LCD, dan juga fungsi dari turtun ataupun notifikasi layarnya. Perhatikan untuk notifikasi layar sudah tidak ada, jadi akan hilang otomatis untuk notifikasi komponen yang tidak dikenal teman-teman, karena kita mengembalikan komponen chips ori bawaan dari handphone ini ke fleksibel yang baru. Untuk fungsi touchscreen alhamdulillah masih berfungsi dengan normal, dan juga otomatis untuk fungsi dari turtun itu akan aktif sendiri teman-teman. Jadi aktif sendiri tanpa kita copy turtun, karena untuk fungsi dari turtun itu nempel sama chips IC yang kita pindah tadi teman-teman. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata ya saya mohon maaf teman-teman, karena juga saya itu masih belajar, jadi tahap masih belajar. Apabila masih ada kesalahan yang mohon maaf teman-teman. Untuk fungsi dari Face ID alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal, dan untuk notifikasi sudah hilang. Sedangkan untuk fungsi dari turtun juga otomatis bisa aktif kembali tanpa kita mengopi turtun lagi, kecuali kalau kita mengganti LCD teman-teman. Kalau kita ganti LCD meskipun original atau ori copotan itu pasti akan disuruh untuk mengganti atau mengopi kopi turtun. Jika kepengen notifikasi pada layar itu tidak ada, karena kita menggunakan LCD ori pun itu, atau penggantian LCD ori yang tidak ori bawaan handphonenya, itu pasti akan keluar notifikasi di layar seperti komponen yang tidak dikenal teman-teman. Apalagi turtun otomatis off. Jika kepengen bisa aktif semua atau semua fungsi dari LCD itu tidak ada notifikasi seperti komponen tidak dikenal, itu kalian
bisa menggunakan metode seperti yang saya kerjakan, yaitu memindahkan komponen chips IC yang ada di fleksibel ori bawaan kita pindah ke fleksibel yang baru. Oke, setelah kita selesai untuk pengetesan, semua fungsi itu masih normal dan kita rakit kembali untuk LCD ke handphonenya. Setelah kita rakit, kita cek ulang lagi teman-teman. Tujuannya untuk memaksimalkan pengerjaan, apakah apa yang kita kerjakan itu sudah benar-benar normal 100% atau belum. Dan alhamdulillah untuk notifikasi pada layar sudah hilang, dan juga fungsi dari turtun akan aktif secara otomatis tanpa kita copy turtun atau tanpa kita menggunakan alat copy turtun teman-teman. Untuk notifikasi pada layar sudah hilang permanen, tidak bakal muncul kembali karena untuk chips IC-nya dari ori bawaan sudah kita pindah, dan kita cek ulang dari layar touchscreen yang sudah kita pasang. Oke, untuk plastik touchscreen sudah saya lepas, untuk Face ID masih aktif, dan kita cek ulang seperti fungsi kamera belakang dan juga kamera depan. Oke, kita fokuskan untuk kameranya. Alhamdulillah masih berfungsi dengan normal, tidak goyang, tidak blur ataupun tidak buram. Jadi fungsi kamera masih tetap jernih, bersih, dan hasilnya masih bagus. Sedangkan untuk di bagian kamera depan juga masih berfungsi dengan sangat bagus sekali, jernih dan sangat tajam. Karena masih menggunakan LCD dari ori bawaan tanpa mengganti LCD yang KW ataupun tanpa mengganti LCD ori copotan. Yang saya ganti hanyalah touchscreen-nya saja teman-teman. Karena di awal itu ada kecelakaan sedikit di bagian tengah prosesnya, yaitu tujuan saya hanya untuk proses penggantian kaca LCD atau glass. Ternyata ada kecelakaan sedikit saat proses pengangkatan LCD dari frame. Ternyata ada bagian fleksibel yang ikut nyangkut ke bagian frame. Otomatis harus mengganti touchscreen, bukan lagi kaca LCD atau glass ya teman-teman. Untuk tutorial part pertama atau di episode yang pertama, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi agar lebih jelas untuk proses dari awal sampai selesai. Dan untuk pengerjaannya sudah selesai semua, penggantian touchscreen dan juga memindahkan fungsi dari chips IC-nya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.